Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak di rumah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3, yaitu pada muatan bahasa Indonesia dan matematika tentang menyayangi tumbuhan. Yang pertama, kita akan belajar di KD 3.5, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi informasi melalui wawancara. Nah, tahukah kalian wawancara itu apa sih? Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Baik, selanjutnya kira-kira narasumber itu apa ya? Ya, narasumber adalah orang yang diwawancarai. Sedangkan pewawancara itu apa ya? Baik, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Sudah paham kan kalian? Nah, adapun tahap-tahap dalam melakukan wawancara. Apa saja ya? Yang pertama, ya kita harus menentukan tema dulu ya. Kemudian, yang kedua, kita harus menentukan narasumber. Kira-kira siapa ya yang kita wawancarai sesuai dengan tema? Kemudian yang ketiga ada menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Jadi pertanyaan harus sesuai dengan tema ya. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada penggunaan kata tanya harus digunakan dengan tepat. Yang pertama, kata tanya apa? Untuk menanyakan benda, alat, peristiwa, ataupun hal yang terjadi. Kemudian di sini yang kedua ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini untuk menanyakan orang yang melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga ada kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan, sedang, atau telah berlangsung. Kemudian yang keempat ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa terjadi ya. Kemudian yang kelima ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Selanjutnya yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini untuk menanyakan cara atau keadaan. Sudah paham kan kalian tentang penggunaan kata tanya? Nah, pertanyaan yang kalian ajukan harus sesuai dengan topik atau tema ya, supaya informasi yang kalian dapatkan juga sama dengan topik yang kalian ingin cari informasinya. Kemudian, jangan lupa ya, ketika kalian membuat kalimat harus menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah,
selanjutnya nih, sekarang kita simak contoh wawancara antara Santi kepada Pak Tani. Dengan topik wawancara adalah menanam padi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi? Oh, tentu boleh. Mulai kapan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang IR64, kadang 33, dan kadang juga nampan. Bagaimana ya Pak proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu, kemudian benih padinya disebarkan. Menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya Pak waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama Pak yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada, Nak, yaitu wareng, ulat, dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak? Nah, Nak, saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, Pak. Nah, itu tadi adalah contoh dari wawancara. Mungkin kalian bisa praktekkan di rumah dengan topik yang ingin kalian cari informasinya ya. Untuk selanjutnya nih, kita akan lanjut ke muatan matematika yaitu pada KD 3.2 tentang penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, panjang suatu benda dapat diukur dengan alat ukur baku, misalnya dengan menggunakan penggaris, meteran, atau yang lainnya ya. Selain diukur dengan menggunakan penggaris atau meteran, dapat juga diukur menggunakan garis bilangan ya. Sama seperti penggaris, pada garis bilangan semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar loh. Selanjutnya kita simak contoh soal berikut ya. Benny mengukur 2 helai pita yang tersimpan di dalam lemari. Pita pertama panjangnya 4 cm. Kemudian pita kedua panjangnya adalah 5 cm. Berapa ya panjang pita keduanya? Nah, mari kita simak penyelesaiannya yuk. Perhatikan penjumlahan dengan garis bilangan berikut ya. Bisa kalian perhatikan bahwa garis bilangan dimulai dari 0 sama halnya dengan penggaris ya. Nah, di situ ada pita 4 cm dan 5 cm. Jika dijumlahkan jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, terima kasih ya kakak-kakak semua untuk hari ini. Sepertinya cukup. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan rajin dalam beribadah. Terima kasih kakak-kakak di rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.